Oke, kali ini kita akan membahas yang namanya operator. Jadi operator pertama yang akan kita bahas adalah operator aritmatika. Jadi operator ini simple ya, seperti operator aritmatika pada umumnya. Kalau kita belajar matematika, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulus. Oke, yang pertama untuk penjumlahan simple ya, kayak 1 tambah 1, nah, hasilnya 2. Lalu ada perkalian, kalau kali lambangnya bintang begitu, 4. Kemudian ada pembagian, kalau bagi lambangnya slash begini. Kemudian yang pasti ada pengurangan. Simple ya. Nah, tapi ini tidak cuma berlaku untuk angka, jadi variabel pun bisa. Variabel A sama dengan 3 gitu. Baru variabel B sama dengan 5. Baru A ditambah B itu bisa. Hasilnya 8. Kalau kurang besar. Nah, tapi khusus untuk simbol plus itu tidak cuma angka, string pun bisa aja. Kalau misalkan saya punya string hello gitu, lalu saya plus dengan world, nah ini hasilnya begini, string hello world, gak ada spasinya. Kalau kita kasih spasi begini, nah jadi kalau yang dijumlahkan itu string, dia bakal menggabungin, tapi kalau angka dia bakal dijumlahin. Tuh, kalau di bahasa lain sih kayaknya nggak bisa ya, di JavaScript bisa. Nah, kemudian ada simbol lain yaitu modulus. Misalkan 4 kita modulus dengan 2. Jadi logo simbol modulus tuh persen gini, baru 2. Hasilnya 0. Kalau 5 kita modulus 2, hasilnya 1. Jadi modulus itu sisa bagi artinya. Kalau misalkan 4 kita bagi 2 kan hasilnya 2 ya. Nah, kalau 5 bagi 2 itu kan nggak bisa bilangan bulat ya, dia pasti koma gitu kan. Nah, sisa baginya itu yang jadi hasil. Jadi maksud saya tuh kayak kalau pernah ada yang namanya pembagian menurun ya. Mohon maaf kalau tulisannya jelek. Baru dikurang hasilnya 0. Nah, hasil baginya ini, 0-nya ini yang itu kita anggap modulus. Kalau misalkan 5 gitu, kalau kita bagi 2, nah 5 kurang 4 itu 1. Nah, satunya ini modulus, sisa baginya gitu ya. Jadi harusnya paham ya. Oke. Kemudian ada yang namanya comparison operator, atau ada yang bilang juga relational operator, atau operator perbandingan lah, kayak lebih besar dari, lebih kecil dari, sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar sama dengan dari, lebih kecil sama dengan dari. Nah, itu adalah operator perbandingan. Output yang dihasilkan dari operator perbandingan ini adalah boolean, ada true atau false. Misalkan 3 apakah lebih besar dari 1? True, artinya benar ya, 3 itu lebih besar dari 1. Kalau 1 apakah lebih besar dari 3? False ya, salah. 1 itu tidak mungkin lebih besar dari 3. Apakah 1 sama dengan, kalau sama dengan itu begini dia kita nulisnya, sama dengannya 2 kali. Apakah 1 sama dengan 1? True. Apakah 1 sama dengan 3? False.
Kalau lebih besar dari sama dengan, misalkan apakah 5 lebih besar dari sama dengan 2, true gitu. Jadi simbol lebih besar dahulu, baru simbol sama dengan. Kalau tidak sama dengan, itu apakah 5, itu kita kasih tanda seru begini, diikuti dengan sama dengan. Ya, apakah 5 tidak sama dengan 3, true, ya benar. 5 itu nggak sama dengan 3. Dan operator perbandingan ini tidak cuma dipakai buat di angka, dipakai buat bandingin tipe data juga bisa. Misalkan apakah sum itu sama dengan sum ini, true, jadi sama ya, dua buah tipe data ini sama. Bukan dua buah tipe data sih, dua buah value-nya sama. Kalau mau bandingin sama tipe datanya, itu kita perlu 3 buah sama dengan, kayak begini. Nah, ini dia akan membandingin sama tipe datanya. Maksudnya gimana? Misalkan ya, apakah 1 sama dengan string 1? Nah, ini benar kalau cuma pakai 2 sama dengan. Tapi kalau kita pakai 3 sama dengan, ini membandingkannya dengan tipe datanya. Ini false ya, gara-gara ini integer, yang sebelah itu string. Jadi itu ya. Kemudian ada yang namanya operator logika, and, or, dan not. Mungkin kita bakal flashback dulu pelajaran logika matematika ya. Jadi sebenarnya ada banyak yang tidak cuma and, or, dan not, tapi ada juga SOR kalau di pelajaran logika matematika ya. Tapi kalau di pemrograman itu kita cukup pakai 3 ini aja udah cukup ya. Karena sebenarnya SOR dan yang kawan-kawannya itu kan bawaan dari and, or, dan not juga, turunan ya, gabungan dari and, or, dan not. Nah, misalkan di sini kita punya n. Jadi n itu menerima 2 input dan menghasilkan 1 buah output. Dan input dan output dari logic gate ini adalah boolean. Jadi misalkan input pertama kita kasih nilai 1 atau true. Jadi 1 itu true, 0 itu false ya. Misalkan input pertama kita kasih true, kalau input kedua kita kasih true, maka outputnya adalah true. Tapi kalau misalkan input pertama true, input kedua false, maka outputnya adalah false. Jadi intinya kalau n itu harus dua-dua inputnya benar, maka outputnya benar. Yang di bawah ini semua false semua outputnya, gara-gara tidak dua-duanya inputnya bernilai true, cuma salah satu. Bahkan dua-duanya kalau bernilai false, outputnya juga ikut false. Itu untuk n, atau gerbang logika, dan. Kemudian untuk yang or, ini asalkan ada salah satu input yang bernilai true, maka udah pasti outputnya true, 1 saja. Jadi misalkan di sini yang pertama inputnya adalah true, kemudian yang kedua true, ya hasilnya true. Karena cukup 1 aja true, maka outputnya true. Begitu juga yang kedua dan ketiga ini, mereka punya input salah satunya bernilai true, jadi outputnya juga ikut true. Kecuali yang paling bawah itu tidak ada true-nya sama sekali, jadi outputnya false. Jadi itu untuk or, asalkan salah satunya bernilai true, maka outputnya bernilai true. Nah, kalau not ini simple aja, dia itu membalikan value-nya. Misalkan inputnya itu true, maka outputnya false. Jadi operator not itu dia cuma ada inputnya 1 dan outputnya 1. Jadi kalau inputnya itu true, outputnya false. Inputnya false, outputnya true. Oke, jadi itu untuk operator logika. Jadi kita langsung contohkan saja. Yang pertama itu adalah dan atau n. Kalau n itu logonya adalah 2 buah n begini. Jadi misalkan true, kita n dengan true, maka hasilnya true ya. Kalau true kita n dengan false, hasilnya false. Tidak cuma kita harus tulis boolean true false begini, kalau misalnya kita tulis 1 dan 0 juga bisa. Jadi misalkan 1 dan 1 itu hasilnya 1 atau true. Kalau 1 dan 0
hasilnya 0. Kalau kita balik pun pasti 0 juga hasil. Nah, karena 0 itu bernilai false. Kemudian ada OR. Jadi kalau OR itu logonya simbol pipe 2 biji begini. Jadi simbol pipe itu bisa kalian temukan biasanya letaknya di bawah backspace atau di atas enter. Ya. Hasilnya true juga. Jadi true or true itu true. Ingat kalau true itu kalau or itu asalkan salah satu inputnya bernilai true, maka outputnya akan bernilai true. Jadi kalau di sini saya tulis true or false, maka outputnya tetap true. Jadi gara-gara salah satu aja bernilai true, maka outputnya akan true. Kalau misalkan di sini false or false, false begini, outputnya adalah false. Kemudian untuk yang not itu cuma kebalikannya aja. Jadi kalau not itu logo simbolnya adalah tanda seru begini, baru diikuti booleannya, misalkan true, langsung outputnya adalah false. Jadi dia cuma menerima satu input aja. Kalau misalkan di sini false, maka outputnya adalah true. Ya. Dan ini operator logika ini bisa kita gabung-gabung. Jadi misalkan true dan false or true, hasilnya true. Ya, jadi kenapa bisa true? Jadi true dan false ini, pertama kita mulainya dari depan dulu. True dan false ini bernilai false, ya kan? Kalau dan itu kan, jadi true dan false ini bernilai false, ya kan? Karena dan itu kan harus dua-duanya bernilai true gitu. Jadi true and false bernilai false, kemudian dibandingin lagi false or true. Nah, karena dia operatornya or itu kan asalkan salah satu inputnya bernilai true, maka dia outputnya bernilai true. Jadi false dan true, outputnya adalah true. Baik, itu untuk operator. Kita sudah membahas yang ada yang namanya operator aritmatika, operator perbandingan, dan operator logika. Selanjutnya kita akan membahas mengenai function.